Hadis Milenial Fitri. Hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan kita untuk materi KD 3.3. Nah, semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu ya belajar di masa pandemi ini. Minggu lalu kan kita sudah belajar tentang konfigurasi elektron menurut kulit, yaitu menurut teori atom Bohr. Lalu kita sudah belajar tentang 4 bilangan kuantum dan bentuk-bentuk orbital. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, Ibu ingin kalian dapat menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atau menurut teori mekanika kuantum. Lalu kalian dapat menggambarkan diagram orbital, juga menentukan letak unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektronnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini hampir sama dengan pembelajaran sebelumnya. Jadi nanti di dalam video Ibu sudah menyelipkan beberapa soal yang nantinya harus kalian kerjakan sebagai nilai untuk tugas 2. Tetapi karena hari ini adalah pertemuan terakhir Ibu dengan kalian, jadi Ibu ingin mengadakan kuis di akhir pertemuan. Nanti kuis ini 3 orang yang teratas yang mendapatkan nilai terbaik akan Ibu beri sedikit reward. Jadi nanti silakan diperhatikan dengan baik materinya. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di dalam forum. Kalau bingung langsung ditanyakan ya. Sudah siap memulai pembelajaran? Nah, mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut ini. Konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum. Jika sebelumnya menurut Bohr, konfigurasi elektron didasarkan pada kulit, sekarang kita membahas yang digunakan untuk menjabarkan subkulit, yakni menunjukkan jumlah elektron pada tiap subkulit S, P, D, dan F. Didasarkan pada beberapa aturan khusus, yaitu prinsip Aufbau, larangan Pauli, dan kaidahan. Seperti yang kita ketahui bahwa kulit terdiri atas subkulit-subkulit. Nah, kulit KLMNO kemarin itu ya. Nah, subkulit ini terdiri atas orbital. Orbital itu seperti yang kalian ingat, probabilitas daerah di mana elektron itu ditemukan paling banyak. Nah, perlu diingat bahwa satu orbital hanya boleh diisi oleh maksimal 2 elektron. Nah, sekarang mari kita lihat dulu untuk jenis-jenis subkulit. Nah, dapat dilihat ya. Untuk subkulit S, jumlah orbitalnya 1, elektron maksimumnya 2. Untuk P, orbitalnya 3, berarti elektron maksimumnya 3 kali 2, 6. Untuk D, 5, 5 kali 2, 10, dan seterusnya. Nah, yang pertama kita bahas adalah aturan Aufbau. Nah, Aufbau ini berasal dari bahasa Jerman yang artinya membangun. Bunyi dari aturan Aufbau adalah elektron-elektron yang mengorbit suatu inti atom mengisi orbital dengan tingkat energi terendah yang tersedia sebelum mengisi orbital dengan tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi, elektron itu mempunyai kecenderungan untuk menempati subkulit yang tingkat energinya rendah terlebih dahulu. Nah, besarnya tingkat energi ini dapat kita lihat dari bilangan kuantum utama dan bilangan kuantum azimutnya. Nah, jadi semakin besar nilai penjumlahan dari bilangan kuantum azimut dan bilangan kuantum utamanya, maka tingkat energinya juga semakin besar. Contohnya, lihat di tabel berikut ini. Nah, untuk subkulit 1S, nilai bilangan kuantum utama dan bilangan kuantum azimutnya kan 1, 2S, 2, 2P, 3, dan seterusnya. Jadi urutannya itu 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, setelah 3P tidak langsung ke 3D, tetapi 4S dulu karena nilainya sama-sama 4. Lalu dari 4S ke 3D, 3D ke 4P, 4P ke 4D, ke 4F, dan seterusnya. Biasanya dituliskan mengular seperti gambar di samping ini untuk mempermudah. Nah, jadi urutan tingkat energinya 1S itu yang paling kecil, 2S, lalu 2P, jadi yang energi paling besar ada di 4F. Seperti itu ya. Nah, untuk Ibu dulu ketika SMA menghafalkannya seperti ini. S 2 kali, PS 2 kali, DPS 2 kali, FDPS 2 kali. Jadi SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS. Jadi jika dituliskan akan seperti ini. SS, PS, PS ya, seperti yang itu, yang warna hitam. Lalu untuk S kita isi dulu angkanya mulai dari 1, karena S kan dimulai dari 1. 1, 2, 3, hingga 8. Lalu P karena dimulai dari 2, kita tulis 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Lihat perbedaan warnanya. Nah, sementara angka kecil di atasnya itu menunjukkan jumlah elektron. Jadi jumlah elektron yang maksimal ditampung untuk setiap subkulit ya. Nah, selanjutnya adalah larangan Pauli yang dicetuskan oleh ilmuwan bernama Wolfgang Ernst Pauli. Kenapa disebut larangan? Karena beliau melarang elektron di dalam satu orbital untuk memiliki nilai 4 bilangan kuantum yang sama. Sementara orbital yang sama, elektronnya akan memiliki nilai N, L, dan M yang sama. Jadi yang bisa membedakan adalah
bilangan kuantum spinnya, sehingga dalam satu orbital elektron harus memiliki arah spin yang berlawanan. Jika arah spinnya berlawanan, maka nilai S-nya juga akan berlawanan atau berbeda. Seperti yang kalian ingat kemarin, untuk bilangan kuantum S itu ketika arah medan magnetnya ke atas, maka dia akan bernilai positif setengah. Jika ke bawah, maka nilainya negatif setengah. Nah, contohnya akan Ibu tuliskan agar kalian tidak bingung. Ibu menggunakan helium dengan nomor atom 2 ya, contoh yang sederhana. Nah, jadi konfigurasi elektronnya 1s2. Nah, karena dia 1s, dia subkulit S berarti orbitalnya ada 1. Ibu gambar 3 untuk perbandingan ya. Nah, ini semuanya gambar orbital untuk 1s2. Nah, ini semuanya kan yang sama, bilangan kuantum utamanya pasti sama ya. 1. Bilangan kuantum azimutnya juga sama, karena dia sama-sama di subkulit S, berarti bilangan kuantum azimutnya 0. Nah, maka bilangan kuantum magnetiknya juga 0. Nah, sekarang untuk bilangan kuantum spinnya. Nah, jika elektronnya sama-sama menghadap ke atas spinnya, maka kedua elektron ini akan sama-sama memiliki nilai S plus setengah, karena menghadap ke atas semua. Nah, kalau menghadap ke bawah semua, juga sama, nilainya menjadi sama kan, minus setengah. Maka dari itu, elektron di dalam orbital yang sama itu arah spinnya harus berlawanan. Nah, seperti ini. Jadi nilai bilangan kuantumnya dia punya plus setengah dan minus setengah. Yang selanjutnya adalah aturan Hahn. Aturan Hahn ini dicetuskan oleh ilmuwan bernama Friedrich Hermann Hahn. Bunyinya, pada pengisian elektron dalam orbital dengan tingkat energi sama, maka setiap orbital diisi elektron tunggal dengan spin sama. Apabila ada elektron yang tersisa, maka elektron tersebut dipasangkan dengan spin yang berlawanan. Untuk lebih mudahnya, mari kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Aku punya kalium dengan nomor atom 19. Nah, jadi tadi menurut aturan Ablau, kan urutan untuk subkulitnya berarti 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, dan seterusnya. Jadi mengular, diikuti pola yang ada di sini. Jadi kita tuliskan 1s2 karena maksimal elektron di dalam subkulit S itu 2. Lalu 2s2. Setelah 2s kita punya 2p. Nah, maksimal elektron di dalam subkulit P ada berapa? 6. Setelah itu masuk ke dalam 3s. 3s2. Setelah 3s ada 3p. P maksimalnya 6. Kita hitung jumlahnya. 2 tambah 2, 4 ditambah 6, 10 ditambah 2, 12 ditambah 6, 18. Berarti masih kurang 1 ya. Tuliskan 4S1. Nah, jadi angka-angka kecil di atas ini menunjukkan elektron. Jadi nilainya harus sama dengan nomor atomnya, karena ini merupakan atom yang netral. Beda lagi nanti ketika membahas tentang konfigurasi ion. Nah, jadi menurut aturan Hahn tadi, untuk pengisian diagram orbital, sekarang kita gambarkan orbitalnya terlebih dahulu. Untuk S, orbitalnya 1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s1. Berdasarkan aturan Hahn, pada tingkat energi yang sama, setiap orbital diisi elektron tunggal dengan spin yang sama. Apabila tersisa, maka dipasangkan dengan spin yang berlawanan. Jadi contohnya seperti ini. Untuk 1s2, kan elektronnya ada 2. Kita tuliskan di dalam diagram orbitalnya. Yang pertama kita gambarkan yang menghadap ke atas terlebih dahulu. Nah, lalu yang menghadap ke bawah. Untuk 2s2 juga sama. Nah, untuk 2p6 kan ada 6 elektron. Kita menggambarnya yang elektron yang menghadap ke atas terlebih dahulu. Jadi kita gambarkan 3 elektron terlebih dahulu yang menghadap ke atas, lalu sisanya keempat, kelima, keenam menghadap bawah. Begitu juga dengan 3s2, 3p6. Nah, untuk 4s1 sehingga elektron terakhirnya menghadap ke atas. Nah, dapat dipahami ya. Nah, jadi sekarang Ibu beri contoh yang salah. Jadi 19K tadi konfigurasi.
Nah, jadi kalian tidak boleh menggambarkan elektron itu seperti ini. Misalkan ini jumlahnya 19, lalu kalian menghadap ke atas semua, dilanjutkan sampai semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, baru 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, walaupun hasil akhirnya sama, tetapi ini tidak boleh dilakukan. Jadi kita itu harus, ini berarti tidak boleh dilakukan. Jadi kita itu harus memenuhi satu orbital terlebih dahulu dengan dua arah spin yang berlawanan itu tadi. Nah, jadi yang seperti ini tidak boleh dilakukan ya. Contoh lain yang salah, kalian ingin mengisikan elektronnya itu sesuka hati kalian, itu juga tidak boleh. Saya ingin menghadap ke bawah dulu Bu, lalu ini menghadap ke atas, ini menghadap ke bawah lagi, menghadap ke atas, menghadap ke bawah. Nah, seperti itu juga tidak boleh. Jadi harus seperti yang pertama itu tadi. Bisa dipahami ya? Nah, jadi untuk diagram orbital yang tadi kita gambarkan itu menunjukkan sebaran elektron dalam orbital-orbital pada suatu atom. Nah, biasanya itu diagram orbital tidak digambarkan seluruhnya karena kan akan sangat banyak. Jadi biasanya itu hanya digambarkan untuk elektron valensinya atau konfigurasi yang setelah gas mulia. Nah, bagaimana sih cara menyingkat konfigurasi elektron dengan gas mulia? Nah, kalian tahu gas mulia itu ada di paling kanan di tabel periodik, ya ini ada di golongan 8A. Contohnya seperti ini, Ibu punya 19K. Jika dituliskan konfigurasi elektron biasa, maka akan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s1. Nah, karena di atasnya 19K ada gas mulia AR yang nomor atomnya 18, sehingga dapat disingkat menjadi AR dan 4s1. Jadi 18-nya itu diganti dengan AR. Seperti itu ya, dapat dipahami. Jadi yang dapat digunakan hanya gas mulia, jadi helium, neon, argon, dan seterusnya yang ada di golongan 8A ya. Nah, sekarang bagaimana menuliskan konfigurasi elektron pada ion? Jika sebelumnya kalian telah belajar ini saat menuliskan konfigurasi pada atom Bohr, jadi ini kurang lebih akan sama. Jadi ini berdasarkan subkulitnya ya kan, kalau mekanika kuantum. Nah, kita langsung ke contoh soal saja ya. Ibu punya vanadium dengan nomor atom 23, maka konfigurasi elektronnya disingkat dengan gas mulia 18 itu ya, lalu dilanjutkan 4s2 dan 3d3. Nah, sementara jika vanadium ini melepaskan 3 elektron, maka konfigurasinya menjadi Ar3d2. Kenapa kok enggak 4s2 saja Bu? Jadi yang dilepaskan itu adalah elektron pada kulit terluar. Nah, seperti yang diketahui bahwa semakin besar nilai bilangan kuantum utama, maka dia letaknya akan semakin di luar. Jadi 4s2 itu lebih luar daripada 3d3. Jadi yang 2 elektron dari 4s dihabiskan dulu, lalu yang satu mengambil dari 3d. Seperti itu ya. Contoh lain untuk 17Cl. Jadi konfigurasinya karena dia di bawahnya argon, jadi yang diambil adalah gas mulia Ne. Jadi Ne 3s2, 3p5. Nah, jadi karena tandanya negatif artinya menangkap satu elektron. Nah, yang menangkap itu adalah elektron pada subkulit terluar. Jadi sama ya, tadi juga yang dilepaskan itu subkulit terluar, yang menangkap juga subkulit yang terluar. Dapat dipahami ya? Nah, ternyata terdapat beberapa penyimpangan dari aturan umum. Nah, penyimpangan ini umumnya berhubungan dengan kestabilan. Ternyata yang konfigurasi yang menyimpang itu lebih stabil daripada yang menuruti aturan. Contohnya itu ada pada 29Cu. Nah, konfigurasinya kan seharusnya AR4S2 3D9 yang diisi penuh 4S2 dulu. Tetapi ternyata bukan. Konfigurasi yang benar adalah 4S1 3D10. Ini dikarenakan khusus untuk subkulit D, F, dan seterusnya, kestabilan akan tercapai saat memenuhi aturan penuh atau setengah penuh pada diagram orbitalnya. Jadi Ibu berikan gambarannya biar kalian tidak bingung. Nah, jadi mengapa kok 4S1 3D10 lebih stabil atau lebih digunakan daripada yang 4S2 3D9? Padahal tadi kan Bu di awal katanya aturan Aufbau mengisinya itu harus berurutan. Nah, padahal ini 4S1 masih belum penuh, tetapi kenapa sudah dimasukkan ke dalam 3D? Nah, jadi ini bisa dijelaskan menggunakan diagram orbital. Sekarang Ibu coba gambar diagram orbitalnya ya, ini untuk 4S dan ini untuk 3D. S1 orbital, D5 orbital ya. Untuk S kita isikan spinnya menghadap ke atas, 1 ya, sudah penuh. Lalu yang D 10 kita masukkan 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Nah, di sini orbital D-nya penuh. Jika kita menggunakan 4s2 3d9, maka orbital D-nya kita masukkan dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini orbital D-nya tidak penuh. Dia tidak penuh, tapi juga tidak setengah penuh. Nah, sehingga dia kurang stabil jika dibandingkan dengan 4s1 3d10, karena untuk orbital D, F, dan G itu mereka akan stabil jika orbitalnya terisi penuh atau setengah penuh. Contohnya yang setengah penuh bagaimana, Bu? Nah, sekarang yang setengah penuh Ibu contohkan menggunakan kromium. Nah, di sini kromium dengan nomor atom 24, konfigurasi elektronnya yang benar itu 4s1 3d5, bukan 4s2 3d4. Sekarang kita gambarkan dia spinnya. Nah, untuk S1 kita isikan 1 ya. Untuk 3d5 kita isikan ke atas dulu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, inilah yang disebut dengan setengah penuh. Sekarang dibandingkan dengan 4s2 3d4. Di sini 4s2 1, 2, 3D-nya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada satu orbital yang tidak terisi. Nah, inilah yang menyebabkan dia menjadi kurang stabil. Nah, mengapa hal ini tidak berlaku untuk subkulit S dan P? Karena subkulit S dan P itu sudah relatif stabil. Seperti itu ya. Nah, dapat dipahami. Nah, sekarang untuk tugas bagian 1, silakan di screen capture. Nah, jadi begitulah tentang konfigurasi elektron dan diagram orbital. Selanjutnya, Ibu punya gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar sekali. Ini adalah tabel periodik unsur. Kalian tentu sudah tidak asing, bukan? Ya, tabel periodik unsur ini erat sekali dengan pembelajaran kimia. Nah, apakah kalian tahu asal-muasal dari tabel periodik unsur ini? Apakah kalian pernah bertanya-tanya, siapa sih yang menyusun urutan unsur-unsur ini seperti ini? Mengapa bentuknya seperti ini? Apakah dari awal dia sudah berbentuk seperti ini? Nah, mari kita cari tahu bersama-sama. Nah, kalian pernah kan pergi ke perpustakaan? Nah, di perpustakaan buku selalu disusun berdasarkan kategorinya, seperti novel atau fiksi atau buku sekolah. Nah, begitu juga dengan unsur yang ada di alam, semua disusun berdasarkan kemiripan sifatnya, seperti yang kita lihat pada tabel periodik sekarang ini. Nah, sekarang apa sih sistem periodik unsur itu? Yaitu susunan unsur-unsur berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Lalu, sistem periodik unsur ini berguna untuk struktur atom, menuliskan notasi atom, karena di dalamnya termuat informasi mengenai nomor atom dan nomor massa. Lalu bagaimana perkembangan tabel periodik unsur? Nah, pertama, unsur-unsur hanya dikelompokkan menjadi logam dan non-logam oleh ahli kimia dari Arab dan Persia. Penggolongan ini didasarkan pada sifat fisikanya. Jadi untuk unsur logam itu dia kan sifatnya mengkilat, lalu dia mudah ditempa, pada suhu kamar umumnya berwujud padat, dan unsur yang memiliki sifat berlawanan dengan logam semuanya masuk ke dalam unsur non-logam. Nah, penggolongan ini tuh sifatnya terlalu sederhana atau terlalu mudah, jadi kurang spesifik. Sehingga yang selanjutnya ada pengelompokan unsur menurut Lavoisier. Nah, Lavoisier ini ilmuwan yang sangat terkenal di dalam bidang ilmu kimia ya. Nah, Anthony Lavoisier, seorang ilmuwan asal Prancis, mengelompokkan 33 unsur kimia. Jadi beliau ini orang yang pertama. Dia mengelompokkannya menjadi 4 bagian atau 4 golongan, yaitu golongan gas, tanah, logam, dan non-logam. Nah, ternyata pengelompokan menurut Lavoisier ini juga masih terlalu umum, sehingga muncul aturan yang bernama triade Dobereiner. Jadi ini dicetuskan oleh ilmuwan asal Jerman bernama John Wolfgang Dobereiner pada tahun 1829. Beliau menemukan unsur-unsur kimia dengan sifat kimia yang mirip yang selalu dimiliki oleh 3 unsur, sehingga disebut sebagai triad atau triade. Beliau juga menemukan pola. Jadi 3 unsur yang sifatnya mirip ini, unsur yang berada di tengah itu merupakan rata-rata dari massa unsur ke-1 dan ke-2. Pada triad pertama untuk Li, Na, dan K. Nah, untuk berat atom Na itu merupakan rata-rata dari berat atom Li dan berat atom K.
Nah, pada masa ini namanya masih berat atom ya, belum massa. Nah, kemiripan sifat unsur Li, Na, dan K itu sama-sama bereaksi dengan air pada temperatur ruang, lalu bereaksi dengan gas klorin menghasilkan senyawa dengan rumus kimia yang mirip. Nah, ternyata masih memiliki kelemahan triad ini, jadi banyak unsur yang sifatnya mirip tetapi jumlahnya lebih dari 3. Selain itu, beliau juga tidak dapat menjelaskan hubungan antara triad-triad itu. Muncullah teori oktav Newlands yang dikemukakan oleh John Alexander Reuna Newlands. Beliau memecahkan sifat-sifat berulang yang terjadi pada 62 unsur yang telah diketemukan. Jadi, unsur ini diurutkan berdasarkan massa atomnya oleh beliau dalam 7 kelompok, dan masing-masing kelompok ini memiliki sifat yang mirip, di mana terjadi perulangan sifat pada unsur ke-8. Jadi unsur ke-8 memiliki sifat yang sama dengan unsur pertama, sehingga disebut sebagai hukum oktav karena dia analoginya sama dengan oktav pada tangga lagu, karena Newlands ini juga kebetulan seorang penggemar musik. Jadi seperti ini daftar unsur yang disusun oleh Newlands atau menganut hukum oktav Newlands. Ternyata teori ini juga masih memiliki kelemahan, yakni terdapat beberapa unsur yang tempatnya seperti terlalu dipaksakan, jadi letaknya belum sesuai. Nah, F, Cl, Br, dan I itu memiliki sifat yang sama. Nah, sementara di dalam golongan itu juga ada CO, Ni, dan Pd yang sifatnya jauh sangat berbeda. Selain itu, beliau tidak menyediakan tempat untuk unsur-unsur yang belum diketemukan. Juga ada 2 unsur yang dipaksa untuk menempati tempat yang sama. Contohnya CO dan Ni itu menempati tempat yang sama. Nah, selanjutnya hingga pada tahun 1869 seorang ilmuwan bernama Dmitri Ivanovich Mendeleev dan juga Lothar Meyer, mereka itu secara masing-masing ya, satu di Rusia, satu di Jerman, mereka mengembangkan tabel periodik yang hampir sama. Namun penghargaan diberikan kepada Mendeleev karena beliau menerbitkan beberapa bulan lebih awal daripada Meyer. Nah, zaman dulu kan masih belum ada yang namanya copy paste atau apa, jadi ini murni sebuah kesamaan. Nah, jadi Mendeleev menyatakan apabila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat kimia yang sama akan muncul kembali pada interval yang teratur, sehingga muncul namanya hukum periodik, di mana sifat-sifat kimia dan fisika unsur berubah secara periodik atau berulang berdasarkan kenaikan berat atom atau massa atom. Nah, jadi di sini mulai dikenal yang namanya golongan dan periode. Jadi unsur dengan sifat yang sama pada lajur vertikal disebut dengan golongan, dan kenaikan massa atom diletakkan dalam periode. Jadi susunannya seperti ini. Ya, dapat dilihat ya. Nah, kelebihan dari sistem ini adalah beliau memberi tempat kosong untuk unsur-unsur yang diramalkan dan diyakini beliau akan ditemukan, dan ternyata benar. Beberapa saat setelahnya itu terdapat unsur yang telah ditemukan dan sifatnya mirip dengan apa yang telah diramalkan oleh Mendeleev ini. Dan di Mendeleev ini kan didasarkan pada sifat fisika dan kimia saja, tidak sifat fisik seperti Newlands itu ya. Nah, tetapi masih memiliki kekurangan, yakni masih ada penempatan beberapa unsur yang tidak sesuai dengan massa atom. Nah, contohnya seperti Ar yang ditempatkan sebelum K, padahal nilai massa atomnya lebih kecil K. Sehingga muncullah sistem periodik modern yang kita pakai hingga saat ini, yang ditemukan oleh Henry Moseley. Jadi Henry Moseley ini melakukan percobaan bersama Rutherford. Beliau menembaki anoda yang terbuat dari unsur-unsur logam berbeda dengan elektron cepat pada tabung sinar katoda, dan beliau mendapatkan hasil bahwa sifat-sifat kimia unsur itu ternyata berhubungan erat dengan nomor atom, bukan massa atom. Jadi hukum periodik yang sebelumnya itu gugur ya. Jadi total ada 18 golongan dan 7 periode dari unsur yang disusun oleh Henry Moseley ini, di mana lajur yang tegak disebut sebagai golongan dan lajur mendatar disebut periode. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini sistem periodik unsur yang terbaru ya. Silakan dilihat pada periode 6 pada Lactanida itu. Nah, sekarang perhatikan untuk periode 6 itu nomor atomnya 57 La langsung ke 72 Hf. Kenapa? Ini disebut sebagai deret Lactanida. Jadi mulai dari nomor atom 58 hingga 71 itu diletakkan di bawah agar tidak terlalu panjang. Begitu juga dengan aktinida dengan nomor atom 89, mulai dari nomor atom 90 hingga 103 juga diletakkan di bawah, disebut sebagai deret aktinida. Ini
penampakannya jika deret laktanida dan aktinida itu tidak diletakkan di bawah, jadi terlalu panjang. Nah, masing-masing golongan ini memiliki nama-nama khusus. Ini dapat kalian lihat. 1A itu alkali, 2A alkali tanah, 3A boron aluminium, dan seterusnya. Jadi ada dua cara penyebutan untuk golongannya, bisa menggunakan AB atau menurut IUPAC yang baru. Jadi diurutkan 1 hingga 18 mulai dari yang kiri hingga kanan. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah hubungan konfigurasi elektron dan SPU. Nah, di sini seperti kalian ketahui dalam sistem periodik modern terdapat 8 golongan utama atau golongan A dan juga 8 golongan transisi atau golongan B dengan jumlah periode 7. Nah, golongan dalam tabel periodik ini menunjukkan elektron valensi. Sementara periode ini menunjukkan kulitnya. Jadi, di dalam satu golongan yang sama, unsur-unsur itu akan memiliki elektron valensi yang sama. Nah, dalam satu periode yang sama, unsur itu akan memiliki kulit terakhir atau kulit terluar yang sama. Seperti itu ya. Nah, jadi dalam suatu tabel periodik ini dibagi menjadi blok-blok. Nah, untuk yang pertama ini golongan 1A dan 2A masuk ke dalam blok S. Lalu mulai dari 3B hingga 2B ini masuk ke golongan D. Lalu 3A hingga 7A ini masuk 3A hingga 8A ya, kecuali helium itu masuk ke dalam golongan P. Dan laktanida dan aktinida ini masuk ke dalam golongan F. Nah, golongan-golongan ini didasarkan pada elektron valensinya. Jadi, ini nanti yang membuat kita bisa menentukan letak unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektronnya. Jadi, mudahnya kita perhatikan tabel berikut ini. Nah, sekarang kita lihat tabel ini ya, untuk lebih jelasnya. Nah, di sini untuk golongan utama atau golongan 1A, elektron valensinya NS1. Nah, dengan elektron valensi NS1 dia masuk ke dalam golongan utama 1A. Untuk elektron valensi NS2 dia masuk ke dalam golongan 2A. Kenapa 1A dan 2A disebut sebagai blok S? Nah, karena elektron valensinya terakhir berada di subkulit S, di mana N ini menunjukkan nomor periode. Jadi misalnya ibu punya hidrogen. Hidrogen kan konfigurasi elektronnya hanya 1s1. Sehingga 1 kan menunjukkan nomor periode dan dia berhentinya di subkulit S1. Sehingga periodenya adalah periode 1 dan juga golongan 1A. Benar ya berarti ya. Begitu juga seterusnya. Nah, untuk golongan 8B dia itu karena dia kan di sini 8B ada 3 kolom ya. Nah, 3 kolom ini berarti elektron valensi yang berakhiran NS2 dan N-1D dengan D elektronnya 6, 7 atau 8, maka dia termasuk dalam golongan 8B. Ini penulisannya untuk elektron valensi D dan S ini dibalik boleh NS2 dulu baru N-1D1 juga artinya akan sama ya, seperti itu ya. Kita langsung ke contoh soal saja agar lebih mudah. Ibu punya 25 mN. Konfigurasi elektronnya berarti menggunakan konfigurasi AR ya. AR lalu 3D5 4S2. Nah, 3D5 4S2 berarti dia polanya N-1 D5 NS2 ini ya. Nah, benar kan ya berarti N-nya kan nilainya 4 min 1 3D 5 NS2 sehingga dia berada di golongan 7B. Sekarang kita cocokkan apa benar Mn ada di golongan 7B? Nah, benar ya, Mn ada pada golongan 7B. Sekarang sudah paham ya?
Nah, ini untuk tugas yang terakhir, silakan dikerjakan. Jadi totalnya ada 3 soal ya dengan yang awal tadi. Nah, demikian untuk materi KD 3.3. Sekarang silakan kembali ke dalam forum. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan dan persiapkan diri kalian untuk kuis selanjutnya.